Guru ya, ini ngomongin loh. Mana no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam mutafaq dan mukhtalaf tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa, bacaan, atau yang dibaca. Kalau menurut istilah, kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan dibaca bernilai ibadah. Amin. Pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima adalah riwayat dan cerita. Keujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadi dalil lain sebagai hujah atau alasan sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Apabila hukum permasalahan yang dicari tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka barulah mujtahid tersebut mempergunakan dalil yang lain. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama usul fikih tentang kewajiban berhujjah dengan Al-Quran antara lain. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara mutawatir yang memberi keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, banyak ayat menyatakan bahwa Al-Quran datang dari Allah. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. A. Tidak memberatkan. Hukum Islam tidak menekan atau menuntut seorang hamba harus melaksanakan ajarannya secara mutlak. Artinya, hukum Islam bisa bersifat kondisional atau mempertimbangkan keadaan seorang hamba. Contoh, azimah atau ketentuan-ketentuan umum Allah, diantaranya sholat wajib. Terus tayamum ketika sulit menggunakan air. B. Meminimalisir beban. Dengan dasar kita dapati keringanan dalam beberapa jenis ibadah seperti menjamak dan menguasai salat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya meminum minuman keras atau khamr, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi. Contoh, itu tahapan pengharaman khamr. Tahapan pertama, Nabi menjelaskan bahwa khamr lebih banyak mudarat daripada manfaat yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 219. Tahapan kedua, larangan sholat bagi orang yang tidak mampu yang terdapat di surat An-Nisa ayat 43. Dan yang terakhir, tahapan ketiga, minuman keras haram hukumnya seperti yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 90. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.